SDIT ini berdiri pada bulan Juli tahun 2016-2017 dan pendirian ini merupakan salah satu perjuangan masyarakat sekitar Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda hebat di rumah, anak-anak soleh dan soleha. Bagaimana saudaranya hari ini? Tentu ya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa sedekah. Nah, insya Allah di part ketiga ini kita akan kedatangan tamu ya. Kalau tadi dari Mr. Bambang kita sudah mendengarkan bagaimana program-program dari kurikulum. Nah, untuk sekarang mungkin lebih jelasnya ya, insya Allah nanti kita akan berkenalan langsung dengan koordinator keagamaan di SD Danahat. Ya, ini juga saya juga ya, insya Allah nanti kita panggilkan kepada Bunda Ani, Ustaz Asep dan Bu Aan, dipersilakan untuk masuk. Ya, insya Allah ya teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bunda Ani. Assalamualaikum Bu Aan. Assalamualaikum Ustaz Asep. Silakan duduk. Insya Allah. Assalamualaikum juga sama ayah bunda di rumah ya, sama teman-teman. Ini bunda hebat di rumah dan anak soleh dan soleha. Masih cuma kan yang udah kelas 2, kelas 3 sampai kelas 5 pasti sudah pernah dong belajar dengan Bunda Ani, Bu Aan dan Ustaz Asep ya. Insya Allah. Nah, untuk lebih mengenal lagi terutama teman-teman kelas 1 ya, kita lebih mengenal lagi dengan guru kita ya. Insya Allah nanti untuk program unggulannya nanti dipegang oleh Bunda Ani. Ya, Masya Allah. Terima kasih sudah hadir. Nah, coba boleh dong perkenalan sendiri-sendiri ya, sama sapa-sapa teman-teman yang ada di rumah. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan buat kelas 1 SDIT An-Nahar. Mudah-mudahan betah di SDIT An-Nahar ya. Perkenalkan, nama Ustadzah yaitu Ustadzah Aning Nurjana yang nanti akan memegang pelajaran tahfidz dan tahsin untuk kelas 2 dan kelas 1. Alhamdulillah kita bisa walaupun jaga jarak ya antara harus kita maklum ya dalam keadaan ini karena masih PPKM darurat. Mudah-mudahan kita kedepannya bisa bertatap muka langsung. Amin. Sekarang mah baru bisa bertatap muka dengan host andalan An-Nahar. Ya Allah. Silakan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Aan Nurjana. Insya Allah nanti saya memberikan pelajaran hadis dan doa-doa. Salam kenal buat murid baru SDIT An-Nahar. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama ini harus Bapak atau Ustaz atau saya? Biasanya dipanggil anak-anak boleh Bapak aja. Meskipun masih muda ya. Masih muda. Kenalkan, nama Bapak yaitu Asep Nur Sabit. Insya Allah Bapak memegang pelajaran tentang tahfidz dan tahsin untuk kelas 3 dan kelas 4. Dan insya Allah buat siswa-siswa baru nantinya kita akan belajar qiraat ya, yaitu lagu Al-Quran banyak lagu, pokoknya intinya nanti bakal ditanya oleh host kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diketahui juga yang ayah bunda
untuk unggulan. Nah, berhubung nih kedatangan keagamaannya sebenarnya, Bunda mau nih bertanyakan Boleh, boleh. sebenarnya apa sih program unggulan itu? Program unggulan itu program yang diunggulkan oleh sekolah kita untuk pembeda antara sekolah kita dengan sekolah lain. Ya, jadi ada bedanya loh sekolah kita dengan sekolah yang lain. Jadi program unggulan juga merupakan ciri khas sekolah swasta juga ya. Di mana-mana sekolah swasta ada program unggulannya masing-masing. Di sekolah kita program unggulannya itu banyak sebetulnya program unggulan di sekolah kita, tapi kita sekarang akan membahasnya tentang program unggulan keagamaan. Jadi yang prioritas yang keagamaan. Selain keagamaan juga ada kan ya, ada contohnya seperti ya seperti silat ya merupakan unggulan SD Anahan ya. Iya, seperti itu. Jadi dalam program unggulan keagamaan ini kita akan menyajikan program unggulan buat siswa SDIT An-Nahar supaya lulusan dari SDIT An-Nahar itu beda, ada pembedanya dengan yang lain seperti itu. Nanti di dalam program unggulan ini ada macam-macam. Ada dalam program keunggulan keagamaan itu ada macam-macamnya. Ada tahfidz dan tahsinnya yang pasti ya. Terus hadis dan doa nanti yang akan dijelaskan oleh Ustaz Aan. Terus bahasa Arab. Sekarang akan bilingual ya, ada bilingual ya. Insya Allah. Bahasa Arab dan bahasa Inggris juga merupakan suatu unggulan dari SDIT An-Nahar. Nanti dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris anak-anak diharapkan bisa menguasai mufradat. Kalau bahasa Inggris itu apa? Vocabulary ya? Iya. Nanti Kalau belajar yang iya. Kurang paham ini, harus tanya dulu sama Miss Afi ya. Iya. Jadi diharapkan itu minimalnya bisa mengantongi berapa produk dari sini, bisa mengantongi berapa vocabulary gitu dari kelulusan SDIT An-Nahar itu, supaya nantinya nggak canggung-canggung banget ketika kita pergi ke mau study tour, ke mau istilah jalan-jalan sama keluarga lah ke London kemana gitu. Mau umroh atau ke umroh sama keluarga, tahulah babutik itu apa gitu. Ya, saya itu apa, minimalnya itu aja lah kita dalam bahasa Arab bisa menguasai itu. Terus selain hadis dan doa, kita ada sekarang mah ekstra kiroat, nanti akan dijelaskan sama Ustaz Asep. Ada kiroat, nanti yang istilahnya punya bakat dalam tarik suara dan ingin seperti Ustaz Asep itu, ini Khori terbaik Pangandaran. Wah, kalau udah mendengarkan suara Ustaz Asep, Masya Allah, meleleh hati ini. Ya seperti itu dalam program unggulan itu. Jadi ingin SDIT An-Nahar itu ingin menyeimbangkan antara ilmu agama dan ilmu umum nantinya. Jadi ilmu agama dan ilmu umum seperti itu. Amin ya Allah. Semoga tercapai ya. Amin. Ya kan ayah bunda perlu diketahui juga. Nah untuk dimana kalau tadi sudah dibilang bagaimana fasilitas di SDIT An-Nahar itu sangat modernisasi atau lebih modern ya. Di samping itu juga kita tidak meninggalkan tradisional, kemudian lebih mengutamakan keagamaannya, insya Allah. Terutama dilihat dari keunggulan-keunggulannya seperti itu. Dalam bidang tahfidz kita punya capaian target tadi. Capaian target. Capaian target. Mohon didengarkan ya. Targetnya apa sih gitu ya anak-anak kita sekolah di SDIT An-Nahar. Jadi capaian target dalam tahfidz itu minimal keluaran SDIT An-Nahar itu hafal 3 juz. Ya, mudah-mudahan ya. Hafal 3 juz dan hadisnya nanti bisa dijelaskan sama Ustaz ya. Jadi jadi gimana sekarang udah kelas 0 kelas 3
udah hafal, ada yang udah hafal juz satu ya, nggak apa-apa, itu malah luar biasa. Jadi itu kan target minimal itu 3 juz. Mudah-mudahan kita tercapai ya. Sini saya sini. Sebentar ya Bunda. Oke Bunda. Yuk dadanya ambil yuk sini. Sini. Kan dulu ayah Bunda. Itu lihat ke sana. Insya Allah juga ayah bunda untuk anak-anak dari para guru, karena kan kita full day aktivitasnya, jadi kita juga memperbolehkan gitu ya, kebijakan dari sekolah boleh membawa anak, karena di sini juga kita sediakan tempat di mana tempat itu untuk anak-anak beristirahat gitu ya. Keren pokoknya, insya Allah. Nah, boleh dilanjut nih bunda? Iya boleh. Jadi capaiannya itu minimal 3 juz itu tadi. Gimana? Sebentar, boleh dilanjut ke Ustazah Aan dulu? Ya, untuk Ustazah gimana Bu untuk capaian anak-anak hadisnya? Ya, hadis anak-anak. Untuk capaian hadis anak-anak, insya Allah dari mulai kelas 1 ya Bu, dari mulai kelas 1 untuk pembelajaran hadis dan doa di kelas 1 mungkin cara menyampaikannya itu tidak secara langsung dihafal gitu ya, tapi melalui nyanyi-nyanyi ya, supaya dalam keseharian anak itu bisa terbayang dan bisa teringat terus. Misalnya hadis malu, al-haya'u minal iman, malu itu sebagian dari iman. Jadi walaupun sedang bermain di mana-mana, anak itu bisa menerangkan hadis malu itu sambil bernyanyi gitu. Misalnya kepada teman-temannya gitu. Sambil menghafal. Jadi kalau lewat nyanyian itu bisa lebih ini ya Bu, bisa lebih atau lebih ingat gitu. Itu untuk kelas 1 mungkin cara penyampaiannya bisa dengan nyanyi-nyanyi, karena kelas 1 biasanya itu masih usia-usianya itu masih di bawah gitu ya, dari TK terus ke SD tidak langsung begitu wah harus hafal ini, tapi dalam pembelajarannya relax dulu gitu ya, dan pembelajarannya bisa mulai nyanyi-nyanyi. Nah nanti menginjak kelas 2 mungkin hadis-hadisnya juga udah, dan doa-doanya juga udah agak rada mendingan ya, rada meningkat, tidak melalui nyanyi-nyanyi lagi, tapi sudah mulai bisa anak itu menghafal, ditulis dulu. Nah setelah ditulis bisa anak menghafal itu. Di samping bisa menghafal juga anak bisa menulisnya gitu. Nah mungkin hadis untuk kelas 2 diantaranya yaitu hadis mencela makanan, kemudian hadis keutamaan seorang hadis keutamaan seorang muslim, nanti mungkin di kelas 3 ya Bu. Jadi ada peningkatan dari kelas 1 ke kelas 2. Biasanya itu minimal anak di kelas 1 hafal 20 hadis. Kemudian nanti di kelas 2 hafal 20 hadis lagi gitu. Untuk kelas 3 juga demikian. Mungkin untuk kelas 3 itu hadisnya juga lebih panjang dan lebih tinggi gitu ya. Misalnya hadis seorang muslim gitu, gimana pergaulan sehari-hari dengan seorang muslim, kewajiban kita sebagai muslim itu gimana gitu. Itu untuk kelas 3, ditambah lagi mungkin dengan doa-doanya juga mungkin untuk keseharian sehari-hari, doa syukur nikmat, kemudian doa memohon keselamatan dunia dan akhirat itu untuk kelas 3. Dan untuk kelas 4 hadisnya lebih meningkat lagi, mungkin lebih kompleks lagi, karena jenjang lebih atas lagi hafalannya begitu.
Mudah-mudahan teman-teman sekalian yang ada di rumah bisa menghafal hadisnya supaya tidak lupa. Karena kalau lupa nanti gimana, dosa kan? Jadi harus diulang-ulang lagi di rumah walaupun dalam keadaan libur. Untuk kelas 4 mungkin hadisnya ada hadis tolong menolong ya. Sudah kelas 4 yang kemarin sudah hafal, insya Allah Ibu percaya gitu. Dan untuk doa-doanya juga mungkin agak lebih meningkat gitu ya Bu. Untuk kelas 5 karena sekarang kan ada kelas 5 ya Bu, ada ya. Untuk kelas 5 mungkin di samping nanti belajar hadis dan doanya juga, nanti di kelas 5 itu ada ayat pilihan ya. Nah, ayat pilihan itu termasuk di dalam pembelajaran hadis dan doa juga. Namun kan itu di dalam ayat pilihan juga ada ayat surat Al-Baqarah ayat terakhir ya Bu. Itu biasanya dipakai juga untuk berdoa ya. Itu diantaranya. Nanti lebih meningkat lagi untuk kelas 5, wah ini mah udah bisa ayat pilihan, misalnya surat Al-Baqarah, surat Al-Isra kan itu ya Bu ya. Jadi lebih meningkat lagi. Mudah-mudahan anak-anak nanti keluar dari SDIT di samping hafal hadis dan doa, ayat pilihan juga bisa gitu ya. Mungkin itu dari kelas 1 sampai kelas 5 saya jelaskan ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada informasi yang lebih baik lagi. Begitu ya Bu Ade. Begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta sekali ya untuk hadis dan doa. Yang terutama untuk menghafal ya, sedikit anak untuk menghafal, tapi mereka akan memahami makna dari hadis tersebut sehingga dapat mengimplementasikan dalam dirinya masing-masing. Insya Allah dari itu harapan terbesar kami, ayah bunda dan kami di rumah untuk mereview ulang pelajaran-pelajaran yang ada atau yang diberikan di sekolah. Ya. Nah, ini yang terakhir. Pangkat sepra, adanya pangkat Ustadz udah. Gini ya Ustadz, kan sekarang tuh ada pendampingan qiraat ya. Kira-kira kemarin kan pertimbangan nih untuk mencetuskan qiraat ini. Nah sebelum-sebelumnya kita sudah merencanakannya dari jauh-jauh hari. Cuma terrealisasi insya Allah di tahun ajaran sekarang ya. Nah kira-kira dulu itu kenapa sih lama banget gitu ya muncul ekstrakurikuler untuk qiraat? Kendalanya apa sih Ustadz? Terima kasih pas kita standar yang saya rasakan untuk anak-anak buat metode qiraat mungkin pita suaranya belum benar-benar mantap, Stabil ya? Iya. stabil. Mungkin buat kelas 4 atas itu bisa memungkinkan buat belajar qiraat dan insya Allah buat tahun sekarang kita akan melaksanakannya. Belajar dari pengalaman, dulu saya juga pernah mengikuti musabaqah. Ini bercerita dengan pengalaman dulu saya pas SD belum terjun dalam dunia musabaqah, tetapi pas saya masuk pondok pesantren kebetulan ada lomba di Kabupaten Pangandaran dan saya belum belajar tentang ilmu qiraat, belum belajar tentang lagu-lagu Al-Quran yang 7 itu dan saya belum paham. Namun saya memberanikan diri karena orang tua saya mengajukan untuk mengikuti lomba. Dari dorongan orang tua. Terus langsung lomba, ceritanya saya perwakilan dari Kecamatan Ciumbuleuit. Saya benar-benar belum tahu tentang lagu Al-Quran, tetapi saya memberanikan diri. Pede ya nggak penting. Terus lomba dan Masya Allah dapat juara, saya juara 1. Masya Allah. Tapi yang saya mengecewakan itu saya tidak berangkat ke provinsi karena Pandemi mungkin. bukan karena belum memenuhi kriteria karena belum tahu lagu. Nah dari situ saya bekerja keras, saya belajar terus, saya memahami lagu dan alhamdulillah untuk tahun berikutnya saya berangkat ke provinsi. Alhamdulillah. Nah untuk di sekolah ini, di sekolah kita insya Allah untuk lagu murotal dan untuk menyamakan lagu dalam Al-Quran, dalam
doa-doa. Insya Allah lagunya itu Ros. Sama Ya, lagunya Ros. Insya Allah boleh dicontohkan ini. ya. Coba boleh. Nah, kita contohkan dalam bidang tahfidz. Kita surat Al-Mulk juz 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Suaranya ya. Itu contoh Sekali. itu contoh dari pelafalan lafuz ros. Sebetulnya banyak ya, ada 7 ada ros, awal. Yang paling favorit mungkin Bayati atau- lagu awal, coba Bayati. Ya, paling awal kan itu Bayati ya. Ya, Ya, Bayati. sebetulnya bayat itu banyak bermacam-macam ya. Ya. Ada 7, kita contohkan satu. Ya, contohkan dulu aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Shadaqallahul azim. Itu contohnya. Insyaallah ya. Untuk nada buat doa, contohnya Ya, buat ya. doa sebelum makan, doa sebelum Kalau kita kan doa sebelum makan, doa sudah makan biasanya dinyanyikan ya, Ya, Pak. biasanya Sekarang dinyanyikan. mau bisa dimurotalkan juga ya. Nah, untuk tahun sekarang kita dimurtalkan. Ya, Bisa makan. ya bisa makan. Ya, sama Boleh dengan- dicontohkan? Boleh. Contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, kita contohkan doa sebelum makan. Ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Ya, Masya Allah. Biar nggak terasa kusuk baca Biar doanya. rasa kusuk ya. Biar kompak juga. Ya, apa-apa. Ustaz, terima kasih Ustaz Asep, informasinya sangat luar biasa ya. Jadi insya Allah teman-teman, saya bilang lagi insya Allah SDIT Anar siap tatap muka ya. Jadi baik dari Amin, programnya, amin. fasilitasnya, Amin, amin. semuanya insya Allah dapat menunjang untuk di tahun ajaran baru. Jadi mudah-mudahan Bunda bantu doa di rumah, semoga PPKM ini hanya sampai benar-benar tanggal 25 Juli ya insya Allah. Nah, lanjut nih Bunda, mau bertanya nih ya tentang untuk program unggulan itu sendiri. Nah, sekarang kan kita memang di masa pandeminya yang Iya. semua orang pasti akan merasakan kesedihan yang luar biasa, baik dari segi ekonominya gitu ya, pendidikan anak-anak yang biasanya ditinggalkan, mereka harus terpaksa mendampingi lah istilahnya ya, karena mereka juga bekerja gitu ya. Nah, gimana sih cara untuk terutama dalam bidang tahfidz ya untuk mencapai target tersebut? Untuk mencapai quality assurance-nya ya. Iya, tentu saja. Jadi untuk masa seumpama nih nanti kita ditakdirkan Diperpanjang nih, diperpanjang nih PPKM-nya, gimana tahfidz itu gimana cara belajarnya gitu. Jadi pasti bingung, sedangkan saya di rumah kerja nggak bisa mendampingi atau gimana. Jadi kita nanti akan ada untuk mencapai target itu kita akan dibagi mentor Bu Ade. Jadi selain kita bertiga kan Bu Ade juga sebagai Ya. ya, saya Bu Ade dan Pak Asep adalah sebagai guru tahsin dan tahfidz. Nanti kan tahfidz dan tahsin itu sekarang itu ada jadwal terstrukturnya ya, jadi dimasukkan ke dalam jadwal terstruktur dengan capaian untuk kelas 1 itu dari Anas sampai Aduha.
capaian targetnya minimal itu target minimal. Jadi minimalnya itu kelas 1 itu mau naik ke kelas 2 itu udah hafal dari anas sampai aduha ya. Apalagi kalau benar-benar hafal ya mungkin ya mudah-mudahan. Terus nanti saya mah dari rumah contohnya kelas 1 sekarang sudah hafal sampai alail atau sudah hafal ambalan, malah bagus itu luar biasa. Tapi kita ngikuti lagi programnya di sini dari dites lagi dari anas sampai aduha. Berarti lebih cepat ya kalau udah hafal. Untuk level 2-nya itu dari alail sampai anaba. Kita ngambil alail sampai anaba itu untuk level 2. Sama juga ketika udah mau ke kelas 3 udah hafal juz 29 itu luar biasa. Ada kan sekarang satu siswa yang udah ke level 5, berarti kalau Al-Baqarah itu level 5 ya. Ya, ada itu luar biasa. Mungkin nanti keluar dari An-Nahl udah 6 juz atau berapa juz mudah-mudahan ya. Terus yang kelas level 3 berarti itu dari Al-Mulk sampai Nuh. Terus level 4-nya dari Nuh sampai Al-Mursalat. Terus level 5 dari surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 72 ya. 77. Oh iya dari 77. Tadi udah bawa bukunya tapi ketinggalan. Ya. Terus level 6-nya itu dari 77 sampai 141 surat Al-Baqarah, berarti itu juz 1 ya. Iya, juz 1 itu dibagi berarti antara kelas 5 dan kelas 6. Terus gimana? Sekarang targetnya itu kelas 1 kelas 2 alail sampai anaba. Kok saya masih di aduha gitu, masih di Al-Qur'an. Gimana nih? Nanti kelas 6 nggak bisa kita capai target. Nanti ada kita buat skenario, bikin mentor. Jadi ada guru-guru yang rela siap menjadi mentor tahfidz. Mudah-mudahan ya kita berjalan dengan lancar. Jadi nanti teman-teman dibagi-bagi kepada untuk mentoran secara mandiri ke mentor-mentornya. Gimana setoran secara mandiri? Kalau program tahfidz yang level 1 itu dari anas sampai aduha itu secara terjadwal, secara terstruktur itu. Kalau yang ketinggalan bisa setoran ke mentornya masing-masing, itu waktunya itu fleksibel ya, kapan aja. Jadi kalau istirahat, saya sedang mau mengejar ketertinggalan nih, kelas 2 harusnya anaba sampai anaba tapi saya masih di Al-Qur'an. Ya, itu tinggal temui mentor masing-masing gitu, setoran. Terus gimana nanti kalau pandemi yang tadi kata Ustazah Ade, gimana nih ngakalinnya kalau pandemi? Kita bisa lewat voice note, storyin ke mentornya masing-masing lewat voice note. Terus kayak gimana kalau gini, nggak mantep nih setoran lewat voice note gitu, karena seperti itu ya kalau tahfidz mah nggak jelas pengucapannya. Nggak apa-apa, kita storyin aja sedapatnya kita. Contohnya minimal 1 ayat lah 1 hari di rumah, apalagi di rumah ya apa sih kegiatannya kan, kalau di sekolah padat ya, di rumah mah paling mandi, makan, main gitu ya. Lebih baik kita gunakan nih masa pandemi kita itu buat menghafal Al-Qur'an. Pokoknya jangan pernah bosan dan lelah memegang Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an juga nanti nggak akan pernah lelah menemani kita gitu. Ya. Jadi seperti itu lewat voice note. Nanti kan ada program munakosha. Nanti dalam program munakosha itu teman-teman ditasmi dari awal sampai akhir hafalan yang didapat. Di situ walaupun kita setorannya bukan ke guru tahfidz atau ke mentor-mentor yang lain, tapi kan di akhir nanti ada munakosha, akan diuji dan akan ditasmi oleh guru-guru tahfidznya. Jadi jangan khawatir teman-teman, walaupun setoran lewat voice note gitu. Jadi jangan sampai hari-harinya gak baca Al-Qur'an gitu, gak menghafal Al-Qur'an. Jadi malas ya Bu? Ya, jadi kesananya juga jadi malas lagi buka Al-Qur'annya. Jadi usahakan. Jangan sampai meninggalkan Al-Qur'an. Iya. Karena
yang paling setia menemani kita. Ya. Nah itu juga nanti dalam pelajaran tahfidz juga nanti dikesinambungkan ya Bu ya dengan pelajaran hadis ya. Iya. Nah tadi keutamaan seorang penghafal Al-Quran teh apa ya? Iya, Bu. Pasti ada hadis. Mempelajari ilmu Al-Quran ada hadisnya. Terus untuk pelaporannya perlu ayah bunda ketahui dalam program unggulan ini cara pelaporannya beda, jadi dipisah dengan dengan tema ya. Nanti ada khusus rapot keagamaan yang di dalamnya itu merupakan dari program keagamaan itu sendiri. Ada bahasa Arab, ada bahasa Inggrisnya, ada hadis dan doa, ada tahfidz, nanti tambah lagi ada qiraat, nanti dimasukkan untuk tahun sekarang. Ya, jadi seperti itu. Jadi beda buku rapatnya seperti itu. Oh iya nih benar tadi ya juga ada perannya bisa nanti dijawab sama Ustaz Asep yang terlibat juga ya. Nah nanti tadi dari kurikulum beliau bilang bahwasannya tentang IJS. Nah IJS ini juga katanya masuk dalam program unggulan di keagamaan. Iya. Nah itu gimana? Untuk program IJS mungkin bisa masuk dalam tahfidznya juga ya. Jadi lebih seperti apa sih program IJS itu gitu? Program IJS itu mungkin merupakan program yang di sana itu bisa masuk program unggulan. Boleh hadisnya menghafal hadis nih di program IJS, gunakan menghafal hadis, gunakan bagi yang tahfidz tertinggal tahfidz boleh. Terus saya mau pendalaman qiraat boleh, jadi seperti itu dalam IJS itu. Jadi gunakan di IJS itu untuk program-program unggulan. Pendalaman, jadi lebih ke pendalaman program keagamaannya. Jadi di sana juga ada doa-doa harian, adab-adab ya. Contohnya dalam IJS kemarin juga kita diajarkan bagaimana sih tidurnya Rasulullah. Jadi kan anak-anak juga habis dari IJS tuh, Mama sekarang ya terutama anak saya udah pulang dari IJS, Mama sekarang mau tidur harus duduk dulu, harus itu seperti itu. Jadi lebih ke adab-adabannya, adab sehari-hari. Jadi dikasih seperti itu. Telepon lagi Ustaz. Cukup dari sedang. Jadi ya udah sampai biasa sekali ya. Di samping kalau lagi bilang dekat jantungnya sekolah itu adalah kasih kurikulum, di sini juga kita ada koordinator keagamaannya yang dimana hal ini menjadi program unggulan di SDIT An-Nahar, dan alhamdulillah banyak sekali program-program yang digulirkan untuk mendampingi tercapainya program unggulan kita ya sudah. Anak-anak soleh-soleha bisa nanti ya dimulai setorannya ke wali kelas siapa yang mau mulai setoran dari sekarang ya. Bunda boleh juga ya di MPLS ini memperkenalkan atau hanya sekedar murojaah juga boleh sekali ya. Sebentar pada ini ada ketinggalan. Oh iya siap. Latihan tahfidz ada buku hafalan tahfidznya yang seperti ini yang tadi sama Bapak kurikulum, Mister Kurikulum Bambang dijelaskan. Jadi kita akan menjelaskan ini dulu. Buku hafalan tahfidz ini nanti kita hafalan ke mentor siapa. Nanti di sini ada ditulis penerima setorannya siapa. Contohnya kita hafalan ke via voice note. Nanti sama mentornya ditulis di sini. Di sini udah tertulis per levelnya ya. Level 1 contohnya surat An-Nas, Al-Falaq sampai Ad-Duha. Ini per ayat ditulisnya. Nanti kalau teman-teman sudah hafal satu ayat, contreng sekedar hafal apa udah lancar, apa tajwidnya belum? Kalau tajwidnya belum sesuai, berarti belum dicontreng dulu. Nanti kalau udah lancar, dicontrengnya di sini di kolom yang lancar. Cuma sekedar hafal aja, contohnya yatasa alun, contohnya seperti itu. Nanti jeda. Ya, jadi cuma sekedar hafal aja, tajwidnya belum itu, nanti dicontrengnya di sini sekedar hafal oleh mentornya. Jadi yang mencontreng buku hafalan ini nanti mentornya. mentor, bukan anaknya ya Bu ya. Nanti buku hafalan tahfidz ini enggak diberikan ke anak
setiap hari ya. Soalnya kenapa nggak setiap hari kan kata ayah nggak bisa melihat sampai mana tuh hafalan anak saya. Betul. Soalnya nanti diberikannya 1 bulan sekali untuk di monitoring sama ayah bunda. Oh hafalan saya anak saya udah sampai sini, itu sebulan sekali dikasihkannya. Soalnya kalau dibawa ke rumah itu suka lupa. Kadang hilang ya Bu ya. Hilang, iya terus sampai sini udah melinting kayak Iya. Jadi disimpan di sini aja. Nah, terus yang voice note itu juga kan bisa dicontreng sama ustadzanya di rumah, atau kalau voice note-nya malam-malam mau tidur voice note nanti dicontrengnya di rumah. Kalau ini dibawa ke rumah kan susah gitu, nggak, kadang ustadznya lupa juga sampai Iya. mana sih anak-anak gitu. Jadi seperti itu. Ini bukunya ya, seperti ini. Ya, terima kasih Bunda sama Ustaz Asep telah memberikan informasi yang sangat luar biasa pada kesempatan kita hari ini ya. Nah, untuk terakhir nih, ada nggak kesan atau pesan-pesan nih buat ayah bunda hebat di rumah yang menyaksikan baik live di YouTube atau di Instagram juga Facebook? Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Masya Allah. Nah, mungkin untuk selanjutnya nggak apa-apa nih, kita pesan-pesan dulu ya. Pesan-pesannya buat teman-teman di rumah ya, tadi jangan pernah bosan, jangan pernah lelah dalam membaca Al-Quran. Nanti walaupun kita punya cita apapun, mau jadi presiden, mau jadi dokter, jadilah dokter yang hafal Quran, jadilah presiden yang hafal Quran. Khususnya saya mengharapkan nanti ke depan itu pemimpin kita itu menjadi gubernur yang hafal Quran, presiden yang hafal Quran. Jadi teman-teman jangan pernah lelah lah untuk menghafal Al-Quran. Contohnya saya nggak bisa baca Quran, mau gimana bacanya? Contohnya gini, 1 huruf Al-Quran itu punya 10 kebaikan ya Mbak Ade. Ketika kita nggak susah menghafal Al-Quran tuh, nanti dibolak-balik tuh. Berapa kebaikan tuh yang bisa kita raih ya? Kalikan aja ya. Contohnya alif lam mim, ada 3 huruf kan? Tuh 3 huruf itu 1 huruf 10 kebaikan, jadi 30 ya. Coba sekarang gak hafal-hafal tuh alif lam mim, diulang-ulang ada 10 kali. Berapa kali itu? Jadi jangan pernah putus asa teman-teman dalam menghafal Al-Quran. Walaupun kita tidak sekarang belum bisa, nanti insya Allah kedepannya pasti bisa. Asal ada kesungguhan dalam Al-Quran, dunia tahfidz Al-Quran itu tidak ada ilmu laduni. Berarti ada kesungguhan, keuletan, manjada wajada ya. Harus sekarang pesannya bagi yang sudah hafal, contohnya udah hafal baru berapa surat, murojaah, jangan lupa di murojaah di rumah. Karena kalau hafal Quran itu tanda cinta, setianya itu murojaah ya. Seperti itu. Iya, Masya Allah. Menghafal Al-Quran itu tanda cinta, setianya alam murojaah. Masya Allah. Seperti itu. Itu memotivasi dari para penghafal Al-Quran ya, seperti itu. Buat bunda-bundanya di rumah, jangan pernah lelah memotivasi anaknya untuk menghafal Al-Quran, dan jangan takut nanti anak saya jadi apa kalau pegang Al-Quran terus, jangan seperti itu. Banyak kok sekarang mau ke universitas juga ada syaratnya harus hafal Al-Quran, bebas biaya. Jadi jangan takut jadi apa nantinya kalau anak-anak cuma pegang Al-Quran aja di rumah gitu, nggak belajar apa-apa. Karena di Al-Quran itu semuanya ada. Insya Allah dijamin sama Allah, nggak bakalan nanti dunianya mengikuti. Ya, jadi seperti itu, ya mungkin seperti itu. Terima kasih. Jadi Ibu Mungkin untuk pembelajaran hadis dan doa juga ya, jangan sampai lupa mungkin ya yang sudah Ibu berikan, terutama yang sekarang mungkin sudah kelas 2 itu pelajaran yang dari kelas 1 hadis-hadis pendek mohon dihafal, dibuka lagi supaya jangan sampai lupa ada berapa hadis yang sudah Ibu berikan. Kemudian untuk kelas 4 ya, nanti mungkin untuk kelas 4 itu hadis dari Ibu, doa dari Ibu
juga dibuka lagi, jangan sampai bosan. Biasakanlah kalau pembelajaran itu bawa bukunya ya, bawa buku. Jadi jangan sampai nanti lupa. Kalau ada bukunya bisa dibuka lagi, dihafal lagi. Nanti kalau minimalnya kita bisa hadis-hadisnya yang pendek. Nanti setelah keluar dari SDIT, wah sudah banyak bisa menghafal hadis dan menghafal doa. Dan bermanfaat juga mungkin ya nanti kalau kalian sudah keluar dari SDIT, dibuka lagi hadisnya, kemudian bisa menerangkan di masyarakat ya Bu Ade, ini ada hadisnya kok, nggak sembarang gitu kan, bisa dibuka lagi. Mungkin itu ya dari Ibu, walaupun mungkin sekarang belum juga masuk sekolah ya, mudah-mudahan tidak diperpanjang lagi, tapi kalian jangan bosan lah untuk belajar di rumah, tetap semangat, jaga kesehatan. Begitu dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir nih dari Ustaz Asep yang masih seger-seger. Masih muda. Seger ya semuanya. Ya, Nanti boleh nih setelah pesan-pesannya dibantu breakingnya ya Ustaz ya. Pesan-pesannya mungkin dari saya dari sedikit, istiqomah tanpa batas. Sebenarnya kalau kita udah istiqomah belajar, istiqomah murojaah, insya Allah hidup kita akan berkah. Terima kasih Bu Ade. Amin. Sama SBT-nya Ustaz. Oh, ice breakingnya ini ada oleh-oleh khas dari Pak Asep ya. Mungkin sini belum pada tahu. Nanti kalau sudah kita tetap muka itu ada istilah dengan tepuk budaya. Mudah-mudahan sudah tahu tepuk budaya. Untuk kelas satu ya Belum, belum. saya belum. Ya belum hafal. Siapa buat kelas 1 ya? Ya masih ingat-ingat. Nanti ada arahan dari Pak Asep. Tepuk budaya Amerika, Australia, India, acak-acak, Cina, kongsi pacai, Jakarta, ondel-ondel, Jawa Barat, Jaipongan, Papua, Pangandaran, Aduh. bisa dicoba untuk Siap sama-sama ya. Biar tetap semangat ya. Siap. tepuk budaya Amerika, Australia, India, acak-acak, Cina, kongsi pacai, Jakarta, ondel-ondel, Jawa Barat, Jaipongan, Bali, kecak-kecak, bunga jempa, Papua, Pangandaran, Hatur nuhun. Paling hafal Pangandaran ya. Atur. Iya. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah, itu sudah menjadi akhir acara. Mudah-mudahan ayah bunda di rumah dapat mengambil informasi dan memahami bagaimana sih SDI dan ini mengelola dalam khususnya program unggulan. Untuk teman-teman kita akan mengenal dulu ya. Masih ingat teman-teman? Masih dong. Kan tadi sudah di part 1, udah pernah part 2, baru aja tadi ya jam 9.00. Kemudian sekarang part 3. Insya Allah kita untuk mengakhiri podcast hari ini kita menggunakan salam anak kembali. Ya, siap. Sambil berdiri sampai duduk. Ayo, sambil berdiri sampai duduk. Kita sambil duduk aja. Siap masih. Bunda-bunda masih ingat? Insya Allah kita contohkan lagi ya. Salam An-Nahar, smart, Qurani, berakhlak. Ya. Lagi. 1, 2, 3. Salam An-Nahar,